dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan sampai saat ini. Kami akan beribadah kolom di rumah keluarga Dela Rorotin Sulu, ibadah pria pembapa serta ibadah remaja pemuda. Bagi kami yang akan memimpin ibadah ini, Ibu Pendeta Pali Pelialu MTH, Engkau memberi kuasa Roh-Mu yang kudus agar supaya ibadah ini dapat dipimpin dengan baik. Bagi rekan-rekan anggota jemaat kolom 4 yang dalam perjalanan Engkau menuntun boleh tibakan di tempat ini dengan tidak bermasalah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian dengan melakukan dalam kidung jemaat yang berkata, indahnya saat ia ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Kami tunduk menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, karena kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyembah karena kebaikan kasih-Mu yang selalu dan selalu kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa setiap kebaikan kasih-Mu yang boleh kami terima terkadang membawa kami pun jatuh ke dalam dosa. Kami melakukan hal-hal yang kadangkala berseberangan dengan setiap petunjuk dan amanat-Mu bagi hidup kami. Sehingga kadang dosa membuat kami keliru menilai setiap kebaikan-Mu, dan kami pun melakukan hal yang sesungguhnya mengecewakan Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu karena dosa yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami, kasihanilah kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan, sehingga layaklah kami menikmati anugerah keselamatan yang hanya daripada-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut pengakuan kita dengan melakukan dalam kidung jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus dan apa yang untuk membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Ini kami ya Tuhan Allah, jemaat-Mu Gemim Yudiapal 2 kolom 4, tapi juga pria pembapa, pemuda dan remaja. Kami siap untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan kiranya Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh fokus dalam pembacaan dan perenungan firman, sehingga setiap firman yang kami baca mampu dipahami dan kami pun boleh melakukannya dalam hidup setiap hari. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini, kami siap mendengarnya. Amin. Bahagian firman Tuhan menurut kitab Injil Yohanes pasal 21. Sebagaimana perenungan kita sepanjang minggu ini, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bolehkah kita baca berbalasan?
Saya membaca ayat ganjil, saudara-saudara ayat genap. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang Galilea, Ananias dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Letakkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka membawakannya dan tidak dapat lagi ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 sastra saja, dan mereka mengira jauh yang memungkinkan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang harus kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bolehkah pujian dari itu laki-laki? Sebentar selesai khotbah, semua perempuan. Semua dapat bagi. Shalom. Damai di hati. Malam hari yang indah ini kita bersyukur karena kita boleh diperjumpakan lagi. Yang pasti sebagai jemaat Kolom 4 akan berpikir ini adalah rutinitas. Tetapi bagaimana hati kita tidak berpikir tentang rutinitas, tetapi panggilan Tuhan untuk kita ada dalam kebersamaan lewat ibadah kolom, sehingga kita mau mengarahkan hati kita, pikiran dan perasaan kita hanya kepada Dia yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam hidup yang kita jalani pasti ada pasang surutnya. Ya enggak cuma tuh laut tuja pasang surut. Nah, yang pasti kehidupan kita pun ada pasang surutnya. Dan ketika kita mengalami kehidupan pasang surut, apa sikap yang harus kita ambil?
Apa langkah yang selalu kita tempuh? Ada orang yang kadang berpikir bahwa ketika menghadapi kehidupan yang sulit, ketika ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, maka kadang berpikir untuk mencari jalan keluar yang kadangkala di luar kehendak Tuhan. Yaitu ada yang bilang masa bodoh. Seperti yang saya pernah ada pengalaman yang saya saksikan di satu jemaat. Ini ibu ini kita lihat rupa biasa-biasa aja, maksudnya menjalankan setiap aktivitas biasa. Dan dia, karena dia pun termasuk sebagai pembina remaja, maka ketika Pelsus kasih pengumuman bahwa mau ada ibadah remaja pemuda Kolong, karena itu mau menjelang sekitar jam 4 penatua pengumuman sudah dapat tahu yang mana dia panggil dia pakai ojek, dia turun minta mau beli di Indomaret atau apa. So pulang, dia lewat kemari, ada tuh ibu yang biasa bawa jual midal, bertegur sapa biasa. So sekitar jam 5 lewat dia lewat dan mereka bertegur sapa biasa, dan tidak pernah mendengar bahwa ada sesuatu dalam kehidupan. Makasih, kita akan memberikan persembahan. Sementara kita akan memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 367 padamu Tuhan. Satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengangkat pujian dan syukur karena setiap kebaikan kasih-Mu yang masih tetap teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun boleh dituntun dengan firman-Mu, kami boleh diingatkan lagi untuk bagaimana kami boleh menjalani kehidupan yang setia dan taat, kehidupan yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena ternyata di luar Tuhan, sia-sia kehidupan yang harus kami jalani. Karena itu kami memohon Tuhan yang akan berkenan bersama dengan kami, menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, dan akan membuat kami senantiasa berhasil dalam segala hal. Terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan keluarga Diaken Delaru Rotin Suluk di tempat ini, tapi juga akan menyertai segenap langkah hidup kita sekarang sampai selamanya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah beracara dengan kami, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami dalam peribadatan malam hari ini di keluarga Delaru Rotin Suluk. Berdoalah kami buat Kading Ibu Pendeta Pali Pelealu MTH yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berdoa biar Engkau menuntun Ibu Pendeta dimanapun pergi dan berada, baik sebagai ketua BPMJ, sebagai ibu rumah tangga dan aktivitas apapun. Berkati keluarga Sampul Pelealu dimanapun mereka pergi dan berada. Lebih khusus kami berdoa untuk keluarga Delaru Rotin Suluk di tempat ini yang sudah membukakan pintu rumah mereka untuk kami jadikan tempat ibadah. Sekiranya sebentar ada pelayanan jasmani bagi kami, Engkau memberkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah. Sebentar kami akan pulang, Engkau memberkati, timbangkan kami di rumah kami masing-masing. Berikan kami tidur yang nyenyak, boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.